Bukankah biasanya kamu sangat cakap? Kamu bahkan tidak bisa berenang. Apa kau sakit gila? Ya, jika aku tidak sakit, apakah aku akan menyelamatkanmu? Tidak ada hal baik yang pernah keluar dari mulut anjing itu. Dasar gila. Berhenti di situ. Apakah kamu bertingkah seperti perman? Apa hubungannya denganmu? Biar ku beritahu sesuatu. Berhentilah mencoba merencanakan sesuatu melawanku. Seharusnya bukan dia. Gadis yang sangat lucu saat itu. Pasti tidak akan berubah menjadi seseorang seperti Song Qingyi. Jangan khawatir. Kau juga bukan tipeku. Siapa peduli tipe apa yang kamu suka? Apa kamu gila? Tidak perlu. Mami, Ucapkan selamat tinggal pada guru. selamat tinggal guru. Selamat tinggal sayang. Mami, Ucapkan selamat tinggal pada guru. sampai jumpa guru. Mami, Ucapkan selamat tinggal pada guru. sampai jumpa guru, sampai jumpa. Selamat tinggal. Selamat tinggal guru. Selamat tinggal guru. Xuan. Telepon ke rumah. Guru, saya Ibu Zuan. Saya di sini untuk menjemputnya. Saya sudah bertemu Ibu Xuan, tapi itu bukan kamu. Sebelumnya aku sibuk berpura-pura menjadi nyonya kaya setiap hari. Aku bahkan belum pernah datang sekalipun untuk menjemput Xuan. Pantas saja dia sangat menolakku. Guru, dia adalah mami saya. Benarkah? Sungguh-sungguh. Aku adalah ibu kandung anak itu. Terima kasih. Sayang, ini di sini. Semua adalah mainan yang kusiapkan untukmu. Ada juga camilan di atas meja. Jika kamu ingin makan sesuatu, kamu bisa pergi dan mengambilnya sendiri, oke? Kalau begitu aku akan pergi memasak untukmu. Kamu bisa memasak untuk saya. Sayang, apakah kamu tidak percaya? Ibu bisa memasak. Aku sudah berlatih sejak lama loh. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membuktikannya padamu sekarang juga. Zuan, apakah kamu mau masuk dan melihat-lihat? Besok. Baiklah, terima kasih. Aku ingat Nona Song. Menamparku terakhir kali, memanggilku bajingan. Dan bahkan berkata, dia tidak ingin bertemu denganku lagi. Qingyi datang menemuimu hari ini karena dia ingin kamu membantu sesuatu. Ini, saya menemukan pekerjaan terjemahan komersial. Saya punya beberapa pertanyaan profesional yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Baiklah. Kalau begitu pertama katakan padaku satu. Alasan mengapa aku harus membantumu. Terakhir kali, ketika Anda jatuh ke air, saya menyelamatkan Anda. Kau berani membahasnya. Jika aku tidak melihatmu terakhir kali. Melihat saya apa? Tidak mustahil bagiku untuk membantumu. Pertama katakan padaku, bagaimana kau mendapatkan bekas luka di tanganmu? Bekas luka. Saya jatuh saat berjalan, ada apa? Aku hanya memberimu waktu 1 jam. Tanyakan apapun yang ingin kau tanyakan dengan cepat. Baiklah. Halo, aku akhirnya bertemu denganmu. Itu adalah mitra yang akan kita diskusikan kerjasama dengannya. 2 orang di sebelah mereka. Pasti orang-orang dari grup share. Silakan coba minuman ini. Maaf, saya tidak minum alkohol. Cobalah, minuman ini sangat enak. Apakah kamu mengatakan kamu tidak suka jenis minuman ini? Aku akan mengambilkan yang berbeda untukmu. Saya minta maaf. Maksud saya adalah saya alergi terhadap alkohol. Saya tidak minum. Song Qingyi, apa yang kamu lakukan di sini? Pria ini bilang dia alergi terhadap alkohol. Apakah Anda mencoba membunuhnya? Pelayan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan menghalangi pekerjaanku di sini. Cepat keluar. Saya juga di sini untuk membahas pekerjaan. Tunjukkan sedikit rasa hormat pada saya. Kamu hanyalah penjual sepatu sekarang. Pekerjaan apa yang kamu diskusikan di sini? Apakah kamu di sini untuk menyemir sepatu? Apa Nona Song? Apakah kalian berdua saling kenal? Tidak, kami tidak. Halo Tuan, boleh saya tahu minuman apa yang Anda inginkan? Secangkir kopi, terima kasih. Baiklah, pelayan kopi. Terima kasih Nona cantik. Penerjemah saya ada urusan mendesak sementara. Dia baru saja pergi. Sama-sama. Ini bos saya.
Apakah Anda punya waktu? Anda bisa berbicara dengannya. Jia Hang, apakah kita hanya akan berdiri di sini dan menonton? Mereka adalah orang-orang dari perusahaan penawaran. Jika kita tidak pergi ke sana dan campur tangan, bisnis itu akan direbut oleh mereka. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku sudah menyuruhmu mencari penerjemah. Apakah kamu mencarinya? Bagaimana aku bisa membahas kerjasama tanpa penerjemah? Qingyi, aku minta maaf. Aku akan mengantarmu. Mari kita ke kamar kecil untuk membersihkan diri. Tidak perlu. Memakai rok memang merepotkan, tapi Anda bahkan tidak bisa memegang gelas anggur dengan stabil. Namun Anda masih keluar berkeliaran. Saya sarankan Anda, sebaiknya jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri lagi. Mereka sangat tidak sopan. Nona Soma, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kejadiannya terlalu mendadak. Mari kita lanjutkan. Permisi. Kita akan bicara lagi lain kali. Kamu lanjutkan. Ayo pergi. Dia dari manajer Departemen Pemasaran Grup Shen. Ya, Direktur Shen. Orang tua itu benar-benar tahu cara meninggalkan kekacauan. Sampai-sampai mempekerjakan sampah seperti itu. Kita masih perlu mencari orang lain. Membahas kerjasama. Yang kurang dari Grup Shen sekarang bukanlah sumber daya. Yang kurang adalah talenta yang bagus. Selamat datang untuk berkunjung lagi lain kali. Nona Song, saya tidak menyangka Anda begitu cakap. Merebut bisnis dari Grup Shen. Kali ini, awalnya saya tidak punya banyak harapan. Ini berkat bantuan Anda dalam menciptakan kesempatan ini. Anda terlalu memuji saya. Kali ini, saya beruntung. Namun saya sangat berterima kasih kepada Anda, karena telah memberi saya kesempatan ini. Anda terlalu rendah hati. Itu benar. Ini kartu nama saya. Sebenarnya saya adalah Paman Shu Bucuan. Anak ini tidak pernah suka bergaul di dunia bisnis sejak dia muda. Saya tidak menyangka dia cukup akurat dalam menilai orang. Jika Anda bersedia, Anda bisa datang bekerja untuk grup show kami kapan saja. Terima kasih atas pengakuan Anda. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Kalau begitu biar saya antar Anda pulang. Tidak perlu, silakan duluan. Saya sudah memanggil taksi. Baik. Qingyi, mengapa kamu belum pergi? Apakah kamu gagal mendapatkan taksi? Bagaimana kalau kami memberimu tumpangan pulang? Tidak perlu, saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Saya tidak akan mengikuti kalian ke reinkarnasi. Qingyi, jangan bicara terlalu kasar. Kami bermaksud baik. Seseorang akan datang menjemput saya sebentar lagi. Kalian cepatlah pindahkan mobil kalian. Jangan menghalangi jalan. Tidak, Song Qingyi. Berhenti menyombongkan diri, oke? Yang paling aku benci adalah desakanmu untuk menjaga harga diri dan menderita tanpa perlu. Hari ini aku akan lihat cuaca buruk ini. Siapa lagi selain aku yang mau menjemputmu? Berhenti berpura-pura, sampai kapan kamu akan terus begini? Semua orang di tempat acara hampir pergi. Apakah kamu berencana tidur di tanah di sini? Siapa bilang tidak ada yang menjemput saya? Apakah Anda melihat mobil itu? Itu adalah mobil yang datang menjemput saya. Hanya karena mobil Anda diparkir di sini, menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa lewat. Bagaimana mungkin? Kamu tahu, orang yang naik mobil dengan plat nomor seperti itu. Kurasa kamu hanya memilih mobil secara acak untuk menggertak kami. Hari ini aku akan lihat. Bukankah itu di sini untuk menjemputmu? Ayo kamu pergi ke sana. Mari kita lihat. Apakah mereka mengizinkanmu masuk? Baiklah, saya akan pergi. Tuan, tolong buka pintunya dan biarkan saya masuk. Saya akan membayar berapapun harganya. Kenapa Anda? Kenapa tidak bisa aku? Lebih baik lagi jika itu Anda. Cepat buka pintunya, biarkan saya masuk. Tidak, itu tidak searah denganku. Cepat biarkan saya masuk. Bagaimanapun kita masih punya sejarah. Apa kau merujuk pada aku mengutukmu? Atau sejarah kau menamparku? Jika Anda tidak membiarkan saya masuk ke mobil, saya akan mengungkapkan rahasia Anda. Rahasia apa dariku yang mungkin kau ketahui? Masuklah ke mobil, biarkan saya masuk dan saya akan memberitahu Anda. Saya basah kuyup. Sopir, ayo jalan. Hei, kenapa kita belum berangkat? Sekarang apa? Apakah Anda berencana untuk tinggal di sini dan tidur di tanah? Kalau begitu saya tidak akan tinggal bersama kalian. Dia benar-benar di sini untuk menjemput Qingyi. Menjadi cantik benar-benar membuahkan hasil. Dia menemukan pasangan yang cocok begitu cepat. Kamu Song Qingyi, apa yang membuatmu begitu sombong? Beraninya kamu membicarakan aku. Aku yakin kamu sudah lama berhubungan dengan pria kaya. Kamu menuduhku selingkuh sebelum menikah. Tapi kaulah yang tidak senonoh. Pakai sepatumu. Tidak, tunggu. Kaki saya kotor. Jika saya tidak mengelapnya, saya mungkin terkena infeksi bakteri. Lalu mengapa kau melepas sepatumu?
Sepatu ini sangat mahal. Solnya terbuat dari kulit domba. Mereka akan rusak jika basah. Kau jelas tahu akan turun hujan. Mengapa kau masih memakai sepasang sepatu yang tidak boleh basah? Maksud saya cara Anda mengatakan itu. Tentu saja, karena sepatu ini terlihat bagus. Dan sepatu ini cocok untuk acara hari ini. Selain itu, bagaimana saya bisa tahu hari ini akan hujan? Bagaimanapun cepat pakai sepatumu. Baiklah, saya tahu. Saya akan selesai mengelapnya segera. Kau baru saja bilang kau tahu rahasiaku. Rahasia apa tepatnya? Rahasianya, bukankah itu hanya karena Anda menderita hidrofobia? The film Hanya was itu. translated and Ya, narrated by M. seseorang yang sombong seperti Anda pasti takut orang lain tahu tentang kondisi Anda. Jangan khawatir. Saya hanya mencoba menakut-nakuti Anda tadi. Saya tidak akan memberitahu orang lain. Hentikan mobilnya. Kenapa? Kita belum sampai di rumah saya. Maaf, itu tidak searah denganku. Hujannya juga sudah berhenti. Cepat keluar dari mobil. Tidak, kenapa kamu bisa seperti ini? Sulit sekali mendapatkan taksi di tempat antah berantah ini. Dan ini sudah sangat gelap. Ini sangat berbahaya. Itu tidak ada hubungannya denganku keluar. Kau, tidak setidaknya kamu adalah pacar Yuhan. Beginikah caramu memperlakukan teman-temannya? Direktur Sen, sepertinya kita tidak bisa berhenti di sini terlalu lama. Terus mengemudi. Dengar, selain kekurangan itu, apakah kamu juga punya penyakit mental? Kamu mudah marah hanya karena sedikit provokasi, dan murung, serta tidak terduga. Jika kau tidak mau keluar, diamlah. Saya di sini Direktur Shen. Terima kasih, meskipun saya tidak tahu. Anda bos perusahaan yang mana? Saya berharap bisnis Anda makmur. Kenapa kamu di sini? Bukankah Anda bilang sebelumnya, Anda sedang belajar membuat lebih banyak hidangan untuk Zuan-Zuan? Kebetulan saya pergi ke perpustakaan hari ini dan melihat buku masak anak-anak ini. Saya pikir saya akan membawanya untuk Anda. Terima kasih. Mengapa Anda pulang selarut ini? Tadi ada sedikit hujan, jadi sulit mendapatkan taksi. Seorang teman mengantar saya pulang. Seorang teman mengantar Anda pulang selarut ini. Hubungan Anda pasti cukup baik. Sama sekali tidak baik. Saya hanya bisa masuk mobil dengan memaksa tanpa malu. Saya bisa menjemput Anda lain kali. Maksud saya kita tetangga. Jika kebetulan saya luang, bukankah akan lebih nyaman bagi saya untuk menjemput Anda? Baiklah, kalau begitu terima kasih. Benar, paman saya meminta saya untuk berterima kasih kepada Anda. Terima kasih telah membantunya menutup kesepakatan besar itu. Seharusnya saya yang berterima kasih padamu. Kamu tidak tahu, saya merasa sangat berhasil hari ini. Sudah lama sekali, saya tidak sih bahagia ini. Baiklah, mari kita cepat masuk. Berhenti berterima kasih satu sama lain. Jika kita terus berterima kasih, hari akan pagi. Yuhan, katakan padaku, haruskah saya benar-benar bekerja di grup Zhou berdasarkan pemahaman saya? Kemampuan bisnis grup Zhou rata-rata dan sebagian besar bisnis mereka adalah domestik. Itu mungkin berarti bagimu ruang untuk pengembangan tidak terlalu besar. Tapi kamu masih bisa pergi dan mencobanya. Anggap saja sebagai mencari pengalaman. Itu lebih baik daripada menjual sepatu di mall. Kamu setuju kan? Saya rasa kamu benar. Kalau begitu sore ini, saya akan memberitahu Zhou Bochuan. Oke, Yuhan, untungnya saya punya kamu di sisi saya yang selalu mendukung saya dan memberi saya nasihat. Sungguh luar biasa memiliki kamu. Itulah gunanya teman baik. Kita harus saling membantu ketika kita kuliah. Karena latar belakang keluargaku orang-orang menjilatiku atau mengucilkanku. Hanya kamu perlakukan aku sebagai teman. Tentu saja, makan, oke. Halo, boleh saya tahu ini mengenai apa? Halo Nona Song, Anda sebelumnya wawancara di VTeng. Apakah Anda masih ingat? Ya, saya punya. Tapi bukankah saya gagal wawancara? Grup kami baru-baru ini bergabung dengan grup Shen. Kami masih sangat membutuhkan talenta. Saya ingin tahu apakah ini akan nyaman bagi Anda untuk datang wawancara lagi. Bergabung dengan grup Shen. Dan saya bisa wawancara lagi. Jika itu tidak nyaman bagi Anda, nyaman-nyaman. Sangat nyaman. Bagaimana kalau wawancara besok jam 10 pagi? Apakah itu baik-baik saja? Iya ya, sampai jumpa besok Nona Song. Oke. Keberuntungan saya akhirnya berbalik. Nona Song, kinerja Anda dalam penilaian ini sangat baik. Jika Anda tidak memiliki masalah di pihak Anda, perusahaan kami dapat memberikan Anda tawaran hari ini. Terima kasih atas pengakuan Anda. Saya menantikan bekerja dengan rekan perusahaan Anda. Selamat bergabung. Terima kasih. Nak, kamu terlihat cukup muda. Anakmu di kelas mana? Kelas P sekolah 1. Xiaomeiku juga di kelas itu. Apakah kamu juga ibu penuh waktu?
Kamu pasti menikah cukup awal. Tidak, saya punya pekerjaan. Kalau begitu kamu cukup mengesankan, nak. Pekerjaan apa yang kamu lakukan? Qingyi, kenapa kamu punya waktu hari ini untuk menjemput Xuan Xuan? Bukankah seharusnya kamu bekerja di toko sepatu? Jadi dia hanya penjual sepatu. Apa yang harus disombongkan? Xuan Xuan kemari. Xiao Mei, Mami, Xiao Mei. Kenapa kamu bermain dengan seorang penjual sepatu? Bau apa yang kamu cium itu? Baunya sangat busuk. Itu cukup busuk. Bernapaslah ke telapak tanganmu. Dan kamu akan tahu bau apa itu. Mengajari anakmu untuk mengucilkan teman sekelas. Bukankah itu hanya berarti punya mulut busuk? Kamu benar. Beritahu Reng Jiahang bahwa saya mengajak Xuan Xuan keluar untuk makan hari ini. Juga sebentar lagi. Saya akan bekerja di grup Sen juga. Saya sarankan kalian semua untuk menjauhi saya ketika kalian melihat saya. Kalian tak tahu suatu hari, saya bisa murung dan mengirimkan video perselingkuhanmu kepada rekan kerjamu. Kamu, ayo pergi Xuan Xuan. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk ke grup Shin? Xuan Xuan, kenapa kamu sekarang berbicara semakin sedikit? Apakah kamu rukun dengan keluarga ayahmu? Apa maksudnya itu? Xuan Xuan, beritahu ibu. Apakah Tao Yan memperlakukanmu dengan buruk? Atau lebih tepatnya, apakah dia mengancammu? Ada yang pasti salah dengan Xuan Xuan. Saya harus segera mendapatkan kembali hak asuh anak itu. Hari ini, Raja Kera mengambil semangka besar. Tapi bagaimana kita makan semangka ini? Song Qingyi, buka pintunya. Kau tidak punya hak untuk mengambil putraku. Cepat buka pintunya. Kalau tidak aku akan menelepon polisi. Mama, saya tidak mau kembali. Tidak apa-apa, jangan takut. Ibu tidak akan membiarkanmu kembali. Buka pintunya. Ren Jiahan, jika kamu terus berteriak, saya akan memanggil polisi dengan alasan kamu mengganggu ketenangan. Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon polisi. Mengatakan bahwa kau merebut anak itu. Mari kita lihat. Apakah polisi menangkap Tut atau kau? Pahami ini baik-baik. Saya adalah ibu kandung Xuan Xuan. Kamu tidak punya hak untuk merampas. Hak saya untuk menghabiskan waktu bersama anak saya. Selain itu, Xuan Xuan jelas tidak senang denganmu. Saya tidak akan membiarkan dia kembali. Sungguh lelukon. Apakah anak itu akan bahagia bersamamu? Aku jelas tidak ingin melihat putraku melihat ibunya main-main dengan pria lain. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu gila? Aku bicara omong kosong. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri hari itu naik. Mobil pria lain pergi. Tao Yan juga memberitahuku bahwa kau akan bekerja di grup Sen, benarkah? Apa ini jika bukan menggait pria kaya? Orang gila. Saya tidak berutang penjelasan padamu. Saya peringatkan kamu. Jangan bicara omong kosong di depan anak itu. Keluar. Kau lakukan, tapi tak biarkan orang bicara benar. Xuan Xuan ayah akan membawamu pulang Xuan Xuan. Mami saya akan kembali bersamanya. Xuan Xuan, jangan khawatir. Ibu akan segera mengusirnya. Saya akan kembali bersama ayah. Anak baik, kemarilah. Lihat itu. Anak itu masih mau mengikutiku. Baiklah, jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saya kapan saja. Mami saya akan datang lagi lain kali. Oke, Pergi sekarang NAK. manajer, terima kasih atas perhatiannya yang telah Anda tunjukkan kepada saya selama ini. Ini adalah surat pengunduran diri saya. Saya harap Anda dapat menyetujuinya secepat mungkin. Mohon selesaikan gaji dan bonus saya, dan bayarkan semuanya kepada saya. Berdasarkan sikap kerja Anda masih ingin gaji dan bonus. Saya bisa. Asalkan Anda setuju untuk menghabiskan malam bersama saya. Semuanya bisa dinegosiasikan. Kata-kata yang baru saja Anda ucapkan sudah saya rekam. Jika Anda tidak menyelesaikan gaji dan bonus untuk saya akan membawanya ke polisi. Pada saat itu, apa yang harus Anda berikan kepada saya akan lebih dari sekadar gaji dan bonus. Kau jalan celaka, beraninya kau merekamku. Hapus segera. Kalau tidak, saya tidak akan melepaskan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Kata-kata Anda barusan ancam dan hina saya. Itu juga saya rekam. Selesaikan gajinya sepenuhnya, dan kemudian mengundurkan diri secara otomatis. Siapa Anda sebenarnya? Lepaskan saya segera. Apa kau dengar dengan jelas? Untungnya dia tidak memukul wanita. Apa atas dasar apa Anda memecat saya? Uang apa yang harus saya kompensasi? Hei! Terima kasih untuk hari ini. Saya tidak menyadari Anda juga memiliki kebiasaan menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Tapi sepertinya, Anda tampaknya mengenal manajer itu. Jangan terlalu memikirkannya. Itu tadi toko temanku. Aku hanya membantunya. Menghilangkan momok hanya itu.
Cepatlah dan coba. Rasanya benar-benar enak. Bagaimana rasanya? Terlalu manis tidak enak. Tidak ada rasa. Karena kau sudah memutuskan untuk mengundurkan diri. Sudahkah kau memutuskan kemana kau akan pergi selanjutnya? Tentu saja. Grup Feiteng yang terkenal. Tunggu bukan, sekarang seharusnya grup Shen. Tapi bagaimanapun juga kedua perusahaan itu telah bergabung. Itu juga tidak buruk. Seharusnya ini dianggap sebagai aliansi yang kuat, bukan? Benarkah? Lalu menurutmu grup Feiten lebih baik? Atau grup Shen yang lebih baik? Grup Shen ini, meskipun dikatakan sebagai aset, dan perusahaan peringkat nomor 1 Jinghai, tapi saya masih berpikir Feiteng lebih baik. Meskipun Feiteng adalah perusahaan baru, ia sudah menjadi pemimpin di industri ini. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Penggabungan kedua perusahaan ini dapat disebut aliansi yang kuat. Saya hanya berharap perusahaan Feiteng menyuntikkan darah baru ke dalam grup Shen daripada menjadi anak perusahaannya. Aku meremehkanmu sebelumnya. Tentu saja. Tapi mengapa Anda menanyakan ini? Meskipun nama belakang Anda adalah Shen dan Anda adalah direktur, bagaimana mungkin Anda memiliki hubungan dengan grup Shen? Hanya bertanya biasa saja. Benar. Mengapa Anda mengganti asisten? Di mana Yuhan? Dia kembali ke perusahaannya sendiri. Kami adalah kekasih palsu. Tidak perlu terus bersama setiap hari. Yuhan cantik dan cakap. Anda tak pertimbangkan ubah hubungan palsu jadi nyata. Atau mungkin Anda tidak menyukai wanita. Urus urusanmu sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apa hubungan antara bos grup Feiten dan grup Shen? Kali ini bukan akuisisi, melainkan merger. Saya dengar dari desas-desus bahwa Direktur Shen kita telah dirawat di rumah sakit. Para petinggi akan menerjunkan bos baru. Saya ingin tahu apakah itu bos Feiteng, mantan istri Jia Hang, bergabung dengan grup Feiteng. Mungkin dia tahu sesuatu. Pada saat itu, dia harus ikut untuk bekerja di grup Shen. Kita bisa bertanya-tanya saat itu. Apa orang yang kau maksud? Yang punya masalah kontrol ekstrem, yang menikah tepat setelah lulus, dan yang mantan suaminya mendukungnya. Apakah itu milik manajer rank? Kemampuan apa yang dia miliki untuk masuk ke Feiten? Sama sekali tidak punya pengalaman kerja. Tepat sekali, beberapa hari yang lalu Jia Hang dan aku pergi ke menghadiri jamuan bisnis, dan secara pribadi melihatnya masuk ke mobil dengan plat nomor berurutan. Pantas saja, wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Terakhir kali dia bahkan datang ke perusahaan untuk membuat masalah. Mengklaim manajer Ren selingkuh. Jelas sekali Anda dan manajer Ren bersama lebih dulu. Jika dia tidak ikut campur, kamu dan manajer Ren tidak perlu berpisah selama bertahun-tahun. Sekarang tampaknya, yang berselingkuh dalam pernikahan itu, pasti dia. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Bagaimanapun ini menyangkut reputasi seorang wanita. Anda terlalu berhati lembut. Itulah mengapa orang-orang menindas Anda. Terakhir kali dia tidak peduli dengan reputasi Anda. Mengapa Anda masih mengkhawatirkan reputasinya? Baiklah, mari kita kembali bekerja. Song Qingye, sekarang lihat bagaimana kamu bertahan di sini. Mari kita berhenti sebentar. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini rekan kerja baru kita Song Qingye. Dia tanggung jawab masalah perdagangan internasional, termasuk negosiasi lisan dan tertulis. Halo semuanya, saya Song Qingye. Sambutan yang bagus, selamat bergabung. Silakan bereskan barang-barang Anda dulu. Butuh sesuatu hubungi saya kapan saja. Baik, terima kasih manajer. The film was translated and narrated by M Media. Biar ku beritahu, pendatang baru Song Qingye itu. Dia pernah datang ke perusahaan kita sebelumnya, dan diwawancarai sekali. Dia ditolak saat itu. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan kemudian. Tapi dia tetap berhasil masuk. Metode lain apalagi yang mungkin ada. Lihat saja dia. Seluruh perusahaan membicarakannya. Dia menjadi simpanan seorang pemimpin pria senior untuk bisa masuk. Kalian semua harus menjelaskan diri kalian dengan jelas. Pemimpin mana yang menjadi simpanan saya?
Jika Anda tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, saya akan tuntut Anda sebarkan rumor jahat. Song Qingyi, apa yang sedang kamu lakukan? Tao Yan, saya peringatkan Anda. Jika Anda menyebarkan rumor tentang saya di perusahaan lagi, itu tidak akan sesederhana tamparan. Pesanan perdagangan luar negeri ini sangat penting bagi perusahaan kita. Jika kita mengamankan kesepakatan itu, bonus akhir tahun semua orang akan terjamin. Departemen mana di antara kalian yang bersedia mengambil tugas ini? Anda bersedia menerima manajer rank atas nama apa yang kau lakukan? Jangan merusak semuanya untukku. Turunkan tanganmu. Kamu salah paham. Aku hanya ingin memberikan saran. Aku dengar Viteng adalah kekuatan utama dalam perdagangan internasional. Aku pikir mempercayakan pesanan ini kepada mereka pilihan paling aman. Bagaimana menurut Anda? Tim kami tidak masalah dengan itu. Baiklah, kalau begitu izinkan saya menyatakan ini sebelumnya. Sekarang setelah Faitem telah merger dengan perusahaan kita, satu manajer sudah cukup. Manajer rank. Jika masalah ini berhasil diselesaikan, Anda harus menyerahkan posisi manajer Anda kepada manajer Liu dari Faitem. Apakah Anda punya keberatan? Bagus. Aku tidak keberatan. Bagus. Rapat ditutup. Jia Hang. Ade, gila apa yang kau miliki barusan? Apakah kau menyarankan aku sudah muak menjadi manajer? Jia Hang, tolong jangan marah dulu. Aku sudah menyelidikinya sebelumnya. Klien untuk kontrak ini, seorang Tionghoa Amerika temperamen eksentrik. Beberapa perusahaan coba negosiasi tapi gagal. Jika kamu bertanya padaku, untuk masalah sulit seperti ini, biarkan mereka mencoba menanganinya terlebih dahulu. Begitu mereka mengacaukannya, kita akan turun tangan. Saat itu tidak ada seorang pun yang bisa mencuri posisimu. Tapi bagaimana jika mereka berhasil menegosiasikannya? Kalau begitu, aku juga punya rencana cadangan. Jangan khawatir. Baiklah, ingat untuk menangani masalah ini dengan sempurna untukku. Apapun yang kau lakukan, jangan merusaknya untukku. Jangan khawatir. Kingi, saya dengar baru-baru ini ada beberapa rumor beredar di perusahaan. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Ini adalah informasi yang relevan untuk pesanan baru-baru ini. Lihatlah dulu. Kalau tak ada masalah, saya serahkan pada Anda. Anda bisa menggunakan kemampuan Anda untuk membuktikan bahwa orang-orang itu salah. Saya bisa melakukannya. Manajer Liu, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Bagus. Pertama, jadwalkan waktu untuk pertemuan tatap muka dengan klien. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa datang langsung kepada saya. Oke. Shen Jianfei, aku bertemu denganmu lagi. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan menjadi sopirku? Hari ini benar-benar tidak searah denganku. Bukankah perusahaanmu memberimu mobil? Jika aku menyelesaikan kesepakatan ini, mungkin perusahaan akan menugaskanku satu. Anggap saja ini demi Yuhan saja. Untuk yang terakhir kalinya. Jangan gunakan nama lagi di masa depan si Yuhan. Ini benar-benar karena Yuhan. Aku tahu ada alasan mengapa aku terus bertemu denganmu. Sebenarnya kamu dari perusahaan mana? Jangan-jangan kamu kerabat bos grup Xian ya? Mengapa kau tidak pergi bertanya pada si Yuhan? Aku dulunya adalah ibu rumah tangga penuh waktu. Aku sama sekali tidak mengerti semua ini. Aku juga tidak peduli tentang itu. Selain itu, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Aku sudah lama tidak melihat Yuhan. Kamu bisa langsung memberitahuku. Aku. Maafkan saya. Permisi. Bagaimana Anda bisa teralihkan saat mengemudi? Saya sedang terburu-buru menangani sesuatu. Saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf atas insiden ini. Kami sepenuhnya bersalah. Haruskah kita menyelesaikan ini secara pribadi atau melalui asuransi? Mari kita urus melalui asuransi. Kamu hubungi perusahaan asuransi. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu melaporkannya.
Di mana barangmu? Barang apa? Sampel yang baru saja kau pegang. Sialan. Qingyi, mengapa kamu di sini? Aku di sini dalam perjalanan bisnis. Mengapa sampelnya rusak? Bukankah manajer Liu mengatakan itu sangat penting? Apa yang terjadi? Taoyan berhenti berpura-pura. Tunggu sampai aku menyelesaikan ini. Aku kembali ke perusahaan selesaikan masalah ini denganmu. Shen Jianfei, tolong temani aku kembali ke perusahaan lagi. Aku harus memeriksa perusahaan. Apakah kamu punya sampel cadangan? Bahkan jika kita kembali itu akan terlambat. Song Qingye, aku ingin melihat bagaimana kamu menangani ini sekarang. The film was translated and Apakah kamu narrated salah by belok? M Media. Ini bukan jalan kembali ke perusahaan. Dibandingkan dengan adanya masalah pada sampel, John lebih membenci orang yang terlambat. Anda kenal Tuan John. Kau akan tahu sebentar lagi. Ini. Bagaimana sampel ini bisa rusak? Karena seseorang sengaja merusak sampelnya. Itu Taoyan, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana dengan kontraknya? Jangan khawatir, kontraknya sudah diselesaikan. Namun, perilaku tercela seperti milik Taoyan. Manajer, Anda sama sekali tidak boleh menoleransinya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu sudah menyelesaikannya? Apa Anda berharap itu tidak akan diselesaikan bukan? Anda sudah ketahuan bukan? Melihat saya menyelesaikan kontrak, apakah Anda sangat kecewa? Tidak, kamu salah paham. Aku hanya terkejut. Bagaimana mungkin aku kecewa? Aku harus ucapkan selamat pada Qingye, tak ada waktu untuk lain. Lalu mengenai apa yang baru saja Qingye, laporkan. Apa penjelasan Anda? Itu bukan aku. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Qingye, kamu butuh bukti saat berbicara. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa aku yang melakukannya? Aku adalah saksinya. Saksi macam apa kamu ini? Aku pernah melihatmu sebelumnya. Kamu adalah teman Qingye. Tentu saja kamu akan memihaknya. Direktur, mengapa Anda datang sendiri? Jika aku tidak datang, bagaimana aku akan tahu bahwa perusahaan ini benar-benar memiliki karyawan sejahat itu? Kamu adalah direktur baru yang diterjunkan ke perusahaan. Apakah Direktur Shen masih perlu menunjukkan kartu identitasnya secara pribadi kepada Anda? Berani-beraninya membuat masalah tepat di depan bos. Sekarang, Anda tahu rasa takut bukan? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya juga tidak akan percaya. Hai John, Tuan Muda Shen, lama tidak bertemu. lama tidak bertemu. Mengapa Tuan Muda Shen hari ini secara pribadi di sini untuk membahas bisnis? Karyawanku dijebak. Aku membawanya ke sini untuk meningkatkan keberaniannya. Dudut. Direktur Shen, bagaimana menurut Anda masalah ini? Harus ditangani. Seseorang yang merugikan kepentingan perusahaan tentu saja tidak bisa dipertahankan. Tapi sebelum mengusir orang itu, selesaikan dulu urusan denganku dengan jelas. Direktur Shen, aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Direktur Shen, Keamanan, Direktur Shen, bawa dia pergi. Direktur Shen, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Direktur Shen, jangan pecat aku. Jangan pecat aku. Direktur Shen, aku tak berani lakukan lagi. Akhirnya, saya tidak perlu menjadi rekan kerja dengan orang seperti ini. Zuan, mengapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Mama Xuan, apakah kamu tidak tahu taman kanak-kanak mengadakan pertemuan orang tua dan guru hari ini? Hanya di seluruh kelas, orang tua Xuan tidak datang. Zuan tak beritahu ibu soal pertemuan orang tua guru. Zuan, ibu tidak tahu. Jika ibu tahu tentang itu, ibu pasti akan datang. Baiklah, berhenti menangis. Besok ibu akan membawamu ke taman hiburan, oke? Mami, Ibu sangat menyesal. Kalau begitu saya akan membawa anak ini dan pergi duluan. The film was translated and narrated by M Media. Zuan, sebenarnya ada apa denganmu? Mengapa kamu masih tidak senang? Ibu bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mami, jika aku tinggal bersamamu, apakah Mami akan membenciku karena nakal?
Membenciku karena bodoh. Apakah Mami akan mengirimku ke sekolah asrama? Bagaimana mungkin ibu berpikir kamu bodoh? Siapa bilang kamu bodoh? Lagi pula, ibu tidak akan mengirimmu ke sekolah asrama. Kamu adalah bayi ibu yang paling penurut dan paling pintar. Jangan khawatir mulai sekarang. Sekolah manapun yang ingin kamu masuki, kita akan pergi ke sekolah itu. Dan, ibu akan memasak makanan lezat untukmu setiap hari, menceritakan dongeng sebelum tidur, serta mengantar dan menjemputmu di sekolah. Oke, apakah kamu ingin tinggal bersama ibu? Aku mau Mami Swan ingin bersamamu. Mami, aku minta maaf. Swan nakal sebelumnya. Mami, maukah Mani memaafkan Swan? Zuan. Bagaimana mungkin ibu menyalahkanmu, Zuan? Zuan. Buka pintunya, kembalikan putraku Zuan. Buka pintunya. Zuan. Song Qingyi. Di mana putraku? Renjia, yang beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Apakah kau memanggil Zuan bodoh dan kau ingin mengirimnya ke semacam sekolah asrama? Karena kau tidak menginginkan putramu, maka kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Sekolah asrama apa? Aku tidak pernah memanggil Zuan dengan sebutan buruk. Zuan. Ya, kau tidak pernah memanggilnya dengan sebutan buruk, kau hanya mengabaikannya, membiarkan Tolian menindas putraku, karena memang begitu adanya. Maka kau ayah yang tidak berguna ini harus berhenti menjadi ayah. Zuan sudah setuju untuk tinggal bersamaku. Aku akan mengajukan kembali gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan kembali hak asuh Zuan. Keluar. Zuan, buka pintunya. Bagaimana hasilnya, Qingye? Kita memenangkan kasusnya. Kau tidak akan percaya. Taoyan dan Ren Jiahang hampir berkelahi di dalam. Sayang sekali kau tidak melihatnya. Itu bagus sekali. Mari kita rayakan dengan layak hari ini. Baiklah, kalau begitu aku akan memasak sendiri hari ini. Dan kau juga harus menelepon San Jianfei. Dia banyak membantuku. Oke. Ayo pergi. Wah, baunya enak sekali, Qingye. Tepat sekali. Hari ini adalah kedua kalinya aku di pengadilan Ren Jiahang melawan gugatan terhadap. Tapi hari ini, aku sama sekali tidak takut lagi. Karena sekarang aku punya pekerjaan, dan aku juga punya kemampuan untuk membesarkan Zuan. Dan aku tahu bagaimana mencintainya sekarang. Kalian semua tidak tahu. Aku benar-benar merasa sangat puas sekarang. Aku sangat bahagia. Song Qingye yang sekarang dimungkinkan berkat kalian semua. Ayo, terima kasih semuanya. Ayo. Makanlah. Qingye, kamu benar-benar melakukan hal hebat sekarang. Ya, seolah-olah Anda telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Anda benar-benar berbeda sekarang. Itu benar, karena sebelumnya, aku selalu berpikir seseorang akan melindungiku selamanya. Tapi baru sekarang aku menyadari, aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Song Qingyi. Kau masih berutang kemeja padaku. Kau benar-benar perusak suasana, tapi jangan khawatir. Kemejamu, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Lagi pula tidak mungkin bagiku untuk bekerja untukmu selamanya. Mungkin di masa depan, kau bahkan akan memanggilku Presiden Song. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Tapi untuk saat ini, pergi sajikan semangkuk nasi untuk bosmu dulu. Biar saya saja, Qingye. Saya lebih akrab dengan rumah Qingye. Tidak perlu. Tidak apa aku akan melakukannya. Bos besar memang sulit untuk disenangkan. Kalau begitu kami The akan film pergi was sekarang. translated and narrated by M Media. Sampai jumpa, Yuhan. Ayo pergi. Qingye. Xian Jinfei begitu istimewa terhadap Anda. Apakah dia punya perasaan pada Anda? Spesial. Dia cukup spesial. Terutama buruk. Saya selalu merasa dia melakukan semua ini hanya mencoba mendapatkan perhatian Anda. Tidak mungkin, jangan bicara omong kosong. Dia dan Yuhan sudah bersama selama bertahun-tahun. Mereka adalah pasangan itu. Ini hadiah untuk Zuan. Aku harap dia menyukainya. Terima kasih.
Apakah ada yang ingin kamu katakan? Tidak. Tidak ada. Mainan tadi itu, kapan kamu membelinya? Mengapa kamu tidak meneleponku untuk memilihnya bersama? Siang ini, ketika aku melewati toko mainan, aku membelinya begitu saja. Ngomong-ngomong, menurutmu Zuan akan menyukai mainan itu? Kamu tampaknya sangat peduli tentang apa yang Xuan pikirkan tentangmu. Bukankah kamu selalu berkonflik dengan Qingyi sebelumnya? Dia sebenarnya punya banyak kelebihan. Hanya saja aku tidak menyadarinya sebelumnya. Zuan. Mami, mobil yang Paman Shen berikan padaku. Aku sangat menyukainya. Mari duduk. Maafkan aku sayang, sebelumnya ibu jarang membelikanmu mainan. Tapi mulai sekarang, ibu pasti akan membelikanmu lebih banyak lagi. Ibu akan mengganti semua itu. Mami tidak menyalahkanmu. Sebelumnya, selalu ayah yang membelikanku mainan. Sudah lama sekarang, dan dia belum membelikanku mainan apapun. Tidak apa-apa, dan nanti, mainan yang seharusnya ayah berikan padamu, ibu juga akan mengganti semua itu. Tapi ayah dan mami tidak sama. Mami, aku suka Paman Shen. Bisakah dia menjadi ayah baruku? Tidak, kamu tidak bisa. Zuan. Paman Shen adalah pacar Bibi Xie. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Kamu dengar? Pergi bermainlah. Qingyi. Aku ingin bicara jelas dengan Shen Jinfei. Aku ingin bersamanya. Kamu akan mendukungku kan? Kamu benar-benar menyukai Shen Jinfei? Ya, sebenarnya di hatiku, dia selalu ada di sana. Sebelumnya aku berpikir, tidak ada kemungkinan di antara kita. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Shen Jinfei memperlakukan Anda begitu istimewa. Apakah dia punya perasaan pada Anda? Mami, aku suka Paman Shen. Bisakah dia menjadi ayah baruku? Shen Jinfei sebagai pribadi. Apa pendapatmu tentang Shen Jinfei? Dia cerdik dan cerdas. Dia memang orang yang baik. Yuhan, jika kamu benar-benar menyukainya, aku pasti akan mendukungmu. Sama seperti dulu, ketika kamu dengan teguh berdiri di sisiku. Qingyi, terima kasih. Aku pikir. Bukan apa-apa. Benar, kamu sangat pandai. Dalam hal romansa, cepat ajari aku bagaimana aku harus mengejarnya. Baiklah. Mama, Jinfei, pernikahanmu dengan Yuhan, kapan kita bisa menyelesaikannya? Ayahmu dan aku, anak itu kami berdua sangat menyukai Yuhan. Mama. Dulu karena nenek sakit parah, Yuhan hanya membantuku berpura-pura demi nenek. Aku tidak punya perasaan padanya. Menikah bahkan lebih mustahil. Shen Jinfei. Yuhan adalah cucu menantu yang diakui nenekmu. Jika kamu tidak menikahinya dan membawanya pulang rumah ini, maka jangan kembali. Tidak masalah. Kau. Ayah. Sejak aku kecil ayah sibuk dengan pekerjaan. Apakah ayah tahu bagaimana rasanya bagi ibuku menunggumu dari fajar hingga larut malam dan harus memaksakan senyum di depanku? Aku tidak ingin menahan Yuhan, dan terlebih lagi aku tidak mau menjadi suami yang tidak kompeten sepertimu. Bajingan. Karena kamu tidak ingin tinggal di rumah ini lagi, maka keluarlah. Shen Jinfei. Benar-benar kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Shen Jinfei. Aku tahu kamu punya aquafobia, namun kamu duduk di dekat air. Apakah kamu ingin mati? Aku tidak menyangka ini akan menjadi kebetulan seperti ini, bahwa kamu menyelamatkanku lagi. Hari ini aku membawa Zuan untuk mengunjungi nenek. Jadi ketika kamu masih kecil, apakah kamu tinggal di sini? Ya benar. Bicara soal kebetulan, aku sudah menyelamatkan orang lebih dari sekali. Ketika aku masih kecil, aku juga berada di tepi sungai dan menyelamatkan seorang anak laki-laki kecil. Aku ingin tahu, apakah dia masih ingat? Aku penyelamatnya. Kapan kamu menyelamatkannya?
Mungkin belasan tahun yang lalu. Saat itu, aku berusia 7 atau 8 tahun. Anak laki-laki kecil itu seharusnya seumuran denganku. Mungkin ini takdir. Setelah berputar-putar selama lebih dari 1 dekade, aku benar-benar berhasil menemukanmu. Jangan khawatir. Dia tidak akan melupakanmu. Dia akan mengingatmu di hatinya selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana kamu tahu? Kamu bukan anak laki-laki kecil itu. Siapa yang bisa memastikan? Itu benar. Jinfei, apakah kamu luang untuk makan malam bersama malam ini? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Baiklah. Kebetulan ada sesuatu yang juga ingin aku diskusikan denganmu. Tapi, aku perlu membawa seseorang. Ayo, aku akan mentraktirmu makan. Ruangan VIP. Kamu terlalu sopan. Menyelamatkanmu hanyalah upaya kecil dariku. Traktir saja aku makan santai. Dan itu sudah cukup. Ayo masuk. Semua termasuk. Bagaimana kalian berdua bersama? Itu kebetulan. Yuhan, kalau begitu kalian berdua lanjutkan. Aku akan pergi sekarang. Kamu tetap di sini. Yuhan, ada urusan, apa kamu ingin bertemu denganku hari ini? Kamu bilang di telepon. Kamu punya sesuatu untuk diberitahukan kepadaku. Kamu duluan. Yuhan, masalah kita berpura-pura menjadi pasangan. Mari kita akhiri di sini. Apa maksudmu? Sebenarnya alasan aku datang menemuimu hari ini juga mengenai masalah ini. Aku tidak ingin melanjutkan berpura-pura menjadi pasangan denganmu lagi, Shen Jinfei. Aku menyukaimu. Aku ingin menjadi kekasihmu yang sesungguhnya. Kamu salah paham. Apa yang palsu, tetaplah palsu. Dan tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Aku minta maaf. Hubungan ini diusulkan olehku hanya untuk menenangkan nenek. Kesalahan ada padaku. Karena menunda-nunda dirimu begitu lama, aku berutang maaf padamu. Shen Jinfei, bagaimanapun juga Yuhan adalah pacar nominalmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Orang itu sudah ada di hatiku selama lebih dari 1 dekade. Aku tidak menyadari. Kamu cukup pandai memberikan dirimu sendiri. Persona kekasih yang sangat setia. Yuhan sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Kenapa dia tidak tahu bahwa selalu ada seseorang di hatimu? Kalian berpisah sebelumnya. Dan baru bertemu lagi sekarang. Aku merasa seperti orang bodoh karena sebelumnya aku terus mengatakan hal-hal baik tentangmu kepada Yuhan. Kamu dan Reng Jiahang tidak ada bedanya. Kalian berdua adalah bajingan busuk yang pelin-pelan. Apakah orang itu Song Qingye? Kenapa kamu mengamuk? Apa yang kamu setujui? King Yi, apakah kamu masih ingat bagaimana aku bertanya padamu di tepi air? Aku adalah anak laki-laki kecil yang kamu selamatkan saat itu. Jadi, orang yang dia katakan, dia simpan di hatinya selama lebih dari 10 tahun, dan baru-baru ini ditemukan, adalah aku. Cukup, Song Qingye, berhenti bersikap munafik di sini. Aku sangat bodoh sampai meminta bantuanmu. Merencanakan pengakuanku. Kamu pasti menertawakan kebodohanku. Di dalam hatimu selama ini kan, kamu dan dia sudah terlibat sejak lama kan? Kamu datang ke sini hari ini hanya untuk melihatku mempermalukan diri sendiri kan? Tidak. Yuhan, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan King Yi. Ini semua salahku. Ketika kamu bilang kamu meremehkan Shen Jinfei, kamu berbohong padaku kan? Kamu sudah lama terbiasa dengan kehidupan seorang nyonya kaya. Jadi kamu ingin menempel pada Shen Jinfei untuk terus menjalani hidup yang nyaman dan mudah. Benarkah begitu? Kamu sudah punya segalanya. Apalagi yang kamu mau? Yuhan, kita adalah sahabat. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu tentangku? Berhentilah bicara tentang persaudaraan atau persahabatan. Kamu benar-benar membuatku muak. Bahkan tanpa King Yi, tidak akan ada kemungkinan bagi kita berdua. Aku pasti sudah buta. Yuhan, tunggu aku. Jangan kejar dia. Biarkan dia menenangkan diri sendiri. Shen Jinfei, Yuhan adalah sahabatku. Tidak ada kemungkinan di antara kami. Perasaanku padamu nyata. Daripada melanjutkan situasi yang ambigu ini, itu tidak adil. Baik bagimu maupun Yuhan. Aku tidak butuh keadilan. Aku hanya tidak ingin menyakiti Yuhan. Yuhan. Yuhan.
Yuhan, buka pintunya. Mari kita bicara. Apakah melihatku mempermalukan diri sendiri belum cukup? Sekarang kamu harus lari ke rumahku untuk menyombongkan diri. Yuhan, aku tidak sedang melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Aku tidak tahu sama sekali. San Jinfei akan mengatakan hal itu. Cukup, kita semua wanita. Tidakkah kamu tahu apa yang seorang pria pikirkan di dalam hatinya? Dulu ketika Ren Jiahang selingkuh, dia mengusirmu. Jika bukan karena aku membantumu, kamu sekarang masih akan menjadi wanita pendendam yang hidupnya berantakan total. Aku membantumu dan menerimamu. Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Kamu benar-benar pergi di belakangku dan merayu pacarku. Aku tidak. Yuhan, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Aku menghargai hubungan kita lebih dari apapun. Bagaimana mungkin aku menyakitimu hanya karena seorang pria? Baiklah, kalau begitu buktikan padaku. Selama kamu bisa membuktikan hubunganmu dengan Shen Jinfei tak bersalah, kita akan tetap menjadi teman baik. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Mengundurkan diri. Tinggalkan grup Shen, mulai sekarang. Jangan pernah bertemu Shen Jinfei lagi. Mengundurkan diri. Kau jelas tahu betapa banyak usaha yang aku curahkan untuk bisa masuk ke grup Shen. Selain itu, aku masih harus membesarkan Zuan. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah secara pribadi lagi bertemu Shen Jinfei. Cukup, lihat, kamu selalu seperti ini. Ingin mendapatkan semuanya. Pada akhirnya, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Yuhan. Bahkan jika kamu menolak untuk meninggalkan grup Shen sendiri, aku punya banyak cara untuk membuatmu tersingkir. Jiahang, kamu tidak boleh pergi. Kamu telah berkontribusi begitu banyak pada perusahaan. Mereka tidak bisa memecatmu tanpa alasan. Mari kita cari pengacara dan gugat mereka. Cari pengacara. Bukti penggelapan ditampar tepat di wajahku. Pengacara apa yang harus ku cari? Apakah kau masih mengeluh bahwa aku mempermalukanmu? Belum cukupkah aku mempermalukan ME? Jiahang. Itu kamu kan? Kamu yang melaporkan kami kepada Shen Jinfei. Kamu adalah orang yang menghancurkan Jiahang dan aku seperti ini. Jangan pikir kamu akan lolos begitu saja. Kebajikan tidak sesuai dengan posisi. Bencana tidak terhindarkan. Cara kau berakhir hari ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Jiahang, hentikan minumnya. Mari kita pulang. Ini semua karena kalian berdua bajingan. Jiahang, kamu sudah minum terlalu banyak. Jiahang. Enyahlah. Aku. Mengapa kamu mengamuk karena mabuk? Song Qingyi si jalang itu menghancurkan kita dan itu sudah cukup buruk. Dan sekarang kamu juga ingin menginjak-injak kita. Jangan sebut dia padaku. Jika kamu tidak menghancurkannya sampai dia tidak punya tempat tujuan, bagaimana mungkin dia bisa terlibat dengan Shen Jinfei? Song Qingyi, sepertinya bahkan surga pun membantuku. Sahabat terbaikmu telah berbalik melawanmu. Sebenarnya, aku punya cara untuk membantumu memenangkan kembali hati Direktur Shen. Tunggu. Mungkinkah itu bukan metode tercela yang kamu gunakan untuk merayu Ren Jiahang kan? Sungguh. Percayalah padaku sebentar lagi. Dia akan kembali ke sisimu. Kamu adalah Song Qingyi. Kamu adalah orang yang merayu putraku. Shen Jinfei, putramu hampir mulai sekolah dasar. Namun kamu masih bermimpi untuk naik ke status tinggi dan menjadi burung phoenix. Bibi, Anda mungkin salah paham. Shen Jinfei dan aku tidak punya hubungan apa-apa. Itu yang kau katakan tentang aku. Bukankah itu kebenarannya? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa keluarga Shen akan menerima wanita bercerai sepertimu. Membawa serta beban menikah ke dalam keluarga kan? Song Qingyi, biar aku beritahu. Menantuku hanya bisa Yuhan, wanita sepertimu yang tidak tahu malu. Sudah sering aku lihat. Sekarang segera keluar dari grup Shen dan menjauhlah dari putraku. Jinfei, ibu tidak bermaksud begitu. Kamu baik-baik The film saja. was translated Aku baik-baik and saja. narrated by M Media. Mama, Qingyi sama sekali tidak bersalah dalam masalah ini. Itu sepenuhnya hanya angan-angan saya sendiri. Kamu seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Jinfei, apakah kamu kerasukan? Kamu punya Yuhan, gadis yang luar biasa dan kamu menolaknya. Namun kamu benar-benar tergila-gila pada wanita yang bercerai. Bibi, tolong tenang. Jinfei, dia
Si Yuhan, saya sudah sangat jelas kepadamu. Kedatanganmu ke sini untuk membuat keributan dengan ibuku hanya akan membuatku semakin membencimu. Tidak, bukan. Bukan begitu. Dulu di samping ranjang sakit nenek, kamu bilang, kamu akan memperlakukanku dengan baik. Kita berdua tahu betul bahwa itu adalah kebohongan. Mulai sekarang, jika saya pernah mendengar komentar apapun yang memfitnah Song Qingyi, mereka semua akan dipecat dari grup Shen di perusahaan ini. Tidak ada seorang pun memiliki hak untuk mempertanyakan atau karakternya kemampuan Song Qingyi, kecuali dia memilih untuk pergi sendiri. Jika tidak ada alasan yang bisa membuatnya pergi. Baiklah. Sungguh pengusiran. Jin Fei, lalu haruskah aku ibumu juga keluar dari perusahaanmu? Mama, saya tidak mengatakan itu. Tapi saya punya tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dari setiap karyawan saya, dari penghinaan. Bahkan kamu pun tidak terkecuali. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan pergi. Qingyi, jangan masukkan perkataan saya ke dalam hati. Saya lalai hari ini. Situasi hari ini tidak akan terjadi lagi di masa depan, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengusirmu dari grup Shen. Ini semua salahmu. Ini semua karenamu. Sekarang Jin Fei semakin membenciku. Kamu harus tenang dulu, bukankah aku juga mencoba mencari solusi untukmu? Lepaskan aku. Aku punya cara. Katakan padaku, anak itu. Kelemahan terbesar Song Qingyi adalah anaknya. Ren Jiahang, mengapa kau di sini? Zuan. Qingyi, aku minta maaf. Aku sempat dibutakan oleh keserakahan dan ditipu oleh wanita itu Taoyan. Maukah kau memaafkanku kali ini? Selingkuh. Perceraian, semuanya adalah pilihanmu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Lagi pula, aku tidak butuh permintaan maafmu. Jika aku tidak menceraikanmu, aku tidak akan tahu. Aku bisa hidup begitu baik sendirian. Qingyi, aku minta maaf. Tolong maafkan aku kali ini, oke? Qingyi. Berhenti mengganggu Qingyi mulai sekarang. Terima kasih banyak barusan. Bukan apa-apa. Tapi kamu sendirian seperti ini memang cukup berbahaya. Mulai sekarang aku jemput dan antar kamu. Tidak perlu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Lagi pula aku punya ini. Semprotan merica. Qingyi, saya akan mengantarmu pulang. Dia tidak butuh kamu mengantarnya. Aku sudah cukup. Aku tidak butuh kalian berdua. Aku akan naik kereta bawah tanah pulang. Qingyi. Jangan menyemprot. Ini kami. Ini. Mami, kenapa semua paman itu menangis? Karena mereka mengikuti seorang gadis dan disemprot dengan semprotan merica. Ketika Zuan besar nanti, kau tidak boleh meniru mereka. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Tepat sekali. Kami tidak akan melakukan ini The lagi. film was translated and narrated by Jangan M. lakukan Media. ini lagi lain kali. Aku bisa mengatasi orang seperti Ren Jiahang. Selama dia tidak muncul. Kami sama sekali tidak akan mengganggumu. Sampai jumpa. Selamat malam. Baiklah, silakan masuk. Supervisor Anda mencari saya. Qingyi, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa pada proyek ini. Sebagai hadiah, PROSAIA telah memutuskan untuk memberimu sebuah mobil. Supervisor, bukankah hadiah ini sedikit terlalu murah hati? Ini adalah keputusan perusahaan. Jika kamu tidak menerimanya, kamu harus membicarakannya dengan Direktur Shell. Baiklah.
Shen Jianfei, kau memberiku mobil tanpa alasan. Apa yang akan dipikirkan rekan kerja lain tentangku? King Yi, kamu terlalu memikirkannya. Kamu baru saja menandatangani kontrak itu. Keuntungannya sangat besar. Ini adalah hadiahmu. Itulah yang diputuskan oleh para direktur. Benarkah? Benarkah? Jika kamu benar-benar tidak menginginkannya, saya hanya bisa memberikannya kepada orang berikutnya yang memenuhi syarat untuk menikmati manfaat ini. Selamat tinggal sayang. Guru di mana Zuan Xuan? Xuan Xuan sudah dijemput ayahnya. Apa? Kenapa kamu tidak menghubungi ayahnya? Oke, terima kasih. Ren Jiahang, bagaimana kau bisa diam-diam membawa Zuan Xuan pergi? Aku menyuruh Tao Yan menjemput Xuan Xuan. Tapi sekarang Xuan Xuan hilang. Apa? Aku juga tidak bisa menghubungi Tao Yan. Biar aku katakan sesuatu padamu. Jika terjadi sesuatu pada Zuan Xuan, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu bahkan tidak bisa menemukan jalanmu. Seharusnya kamu berbaring saja dengan benar. Mengapa kau di sini? Ini semua karena kamu menjadikan aku sebagai kontak daruratmu. Bagaimana kamu bisa begitu terbiasa? Sehingga kamu memperlakukanku seperti pesuruh kecilmu yang datang kapanpun kamu panggil. Yuhan, kita bisa membicarakan hubungan kita nanti. Zuan Xuan hilang. Aku harus pergi mencarinya. Apa? Xuan Xuan hilang. Bukankah ini karena kamu dekat dengan Shen Jinfei? Orang lain secara alami menganggapmu sebagai wanitanya. Dia telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya di dunia bisnis. Dan ada cukup banyak orang kejam di antara mereka. Jika kamu menjauhkan diri dari Shen Jinfei lebih awal, mungkin ini tidak akan terjadi. Tapi, dia tunjukkan kasih sayang bersamamu di depan grup Shin. Orang lain pasti melihatmu sebagai wanitanya. Putramu secara alami dapat digunakan untuk mengancamnya. King Yi, kamu baik-baik saja. Zuan Xuan hilang. Saya tahu. Saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Kita akan segera mendapat kabar. Mengapa kamu di sini? Aku datang untuk menjaga saudara perempuanku yang baik. Kamu akan bersikap sebaik ini. Shen Jinfei, daripada berdiri di sini mencurigaiku, kenapa kamu tidak memikirkan musuh mana yang telah kamu buat? Halo. Jika kamu menginginkan anak itu adalah nyawa ganti nyawa. Direktur Shen pikirkan baik-baik. Nyawa siapa yang akan kamu tukar? Kirimkan alamatnya. Apakah itu Zuan Xuan? Jangan khawatir. Saya pasti akan membawa Zuan Xuan kembali. Tunggu, aku ikut denganmu. Ingat apa yang kami katakan, kamu akan diberi imbalan yang setimpal setelah masalah ini diselesaikan. Jaga anak itu, sama sekali tidak boleh menyebabkan kematian. Lepaskan anakku. Apa yang kamu inginkan? Selama kamu melepaskan anak itu, kami bisa menyetujui permintaan apapun yang kamu miliki. Aku tidak menyangka Direktur Shen yang terkenal itu ternyata menyukai barang bekas. Kalau begitu kita harus lihat seberapa besar Direktur Shen demi barang bekas ini bersedia berkorban. Tidakkah kamu ingin menyelamatkan putramu? Kalau begitu tusuk Shen Jinfei sekali. The film Tidak, was ganti dengan translated aku. and Ganti dengan narrated aku, by oke. N Media. Berhenti bicara omong kosong. Cepatlah. Saya bilang, saya pasti akan menyelamatkan Zuan Xuan. Jinfei, Kamu, apa kamu gila? Kamu bisa melepaskannya sekarang kan? Ini tidak ada hubungannya denganku. Ayo pergi. itu bukan aku. Aku tidak bermaksud begitu, Jinfei. Tao Yan yang melakukan semua ini. Jangan mendekat. Jadi itu kau. Kalau tidak, aku akan membuat bocah kecil ini membayar. Lepaskan Zuan Xuan. Tao Yan, lepaskan Xuan Xuan. Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Shi Yuhan, kamu terlalu lemah. Itulah mengapa kamu tidak bisa merebut seorang pria. Song Qingye, aku tahu kamu selalu meremehkanku. Kamu pikir aku jelek, kamu pikir aku kampungan, dan kamu tidak pernah menganggapku sebagai saingan. Bukankah kamu sangat puas dengan wajahmu sendiri? Sekarang gunakan pisau di tanah ini untuk menggores wajahmu sendiri, lalu berikan aku sejumlah uang untuk mengirim Lei Lei dan aku ke luar negeri. Kalau tidak, tunggu, aku setuju. Kalian kamu juga seorang ibu. Mengancam ibu lain dengan seorang anak. Apakah kamu tidak takut anakmu sendiri akan menderita balasan di masa depan? Apa maksudmu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Apa yang kamu lakukan? Zuan Xuan.
Jin Fei. Panggil ambulans. King Yi. Kamu akhirnya tidak membenciku lagi. Jin Fei. Ruang operasi. Situasinya tidak optimis. Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Keluarga harus mempersiapkan diri. Tante. Dokter, bolehkah saya masuk dan menemuinya? Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin putraku berakhir seperti ini? Kamu yang seharusnya berbaring di sana. Kamu yang seharusnya mati. Maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin melihatmu dasar pembawa sial sekarang juga. Keluar dari sini segera. Bibi, tolong tenang. Aku pikir Jin Fei tidak ingin melihatmu dan Qingyi menjadi seperti ini. Kamu berani membelanya. Bibi, aku juga melakukan ini demi Jin Fei. Kesadaran Jin Fei saat ini lemah. Jika Song Qingye tetap di sisinya, dia mungkin bangun sedikit lebih cepat. Baiklah kalau begitu. Baiklah, kalau begitu ikutlah masuk denganku. Song Jin Fei, aku mohon padamu. Tolong cepat bangun ya. Ibumu benar. Seharusnya saya yang terbaring di sini. Bukan kamu, seharusnya saya tidak memberitahumu bahwa saya tidak punya perasaan padamu. Dokter, dia bergerak. Pasien sudah sadar kembali. Paman dan Tanti, tolong kembali dan beristirahatlah. Kalian bisa serahkan tempat ini padaku. Dokter bilang Jin Fei selamat sepenuhnya. Berkat kemauan kerasnya, dia sangat membantu. Ingat apa yang kamu katakan. Jaga putraku baik-baik. Jin Fei sebenarnya, selama ini, semua kebaikan yang kamu tunjukkan padaku. Kebaikanmu pada Zuan-Zuan, saya tahu semua. Untuk orang sepertimu, bagaimana mungkin saya tidak tersentuh? Maafkan saya. Sebelumnya, saya selalu memperlakukanmu seperti objek, mendorongmu menjauh dan menarikmu kembali. Jika kamu bisa bangun, kita bisa mencoba berkencan. Jin Fei, tolong cepat bangun. Dokter, dia bergerak. Jin Fei, lepaskan. Para dokter semua memperhatikan. Tidak masalah. Biarkan mereka menonton. Kamu, apakah sakit lagi? Luka ini. Lukanya sembuh dengan cukup baik. The film was translated Kamu and harus istirahat narrated dengan by baik dulu. N-Media. Jika kamu merasa tidak nyaman hubungi aku kapan saja. Kamu bisa melepaskannya sekarang kan? Ulangi apa yang kamu katakan saat saya tidak sadarkan diri. Dan saya akan melepaskannya. Saya hanya bilang akan mempertimbangkannya. Jin Fei, kamu membuat ibumu hampir mati ketakutan. Tante, dokter bilang dia belum pulih sepenuhnya. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Karena Jin Fei sudah bangun. Kamu boleh pergi. Tante Jin Fei terluka karena saya. Saya tidak akan pergi sampai dia sembuh. Jika bukan karena kamu, kenapa Jin Fei harus dirawat di rumah sakit? Mama itu tidak ada hubungannya dengan King Yi. Dia juga menyelamatkan hidupku. Oleh karena itu, berhentilah ikut campur dalam hidup kami. Saya bertekad untuk memilikinya. Kamu masih punya aku ibumu. Jin Fei, kamu istirahatlah sebentar dulu. Saya akan pergi menemui Tante. Hati-hati. Tidakkah kamu melihat penyeberangan pejalan kaki? Qingyi, Bibi berterima kasih padamu untuk yang tadi. Cara Bibi memperlakukanmu sebelumnya. Apakah kamu tidak membenciku? Tante memperlakukan saya seperti itu sebelumnya. Karena kesalahpahaman. Saya juga seorang ibu. Saya tahu cintamu pada Jin Fei. Sebenarnya sebelumnya, saya juga tidak tahu bagaimana menjadi seorang ibu. Tapi saya tahu Tante mencintai Jin Fei. Tante hanya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Sepertinya, kamu tahu lebih baik dariku bagaimana menjadi seorang ibu. Kamu tahu. Maafkan aku Jin Fei. Masalah kamu menyelamatkan Jin Fei saat dia kecil. Kami semua sudah tahu sekarang. Bibi berterima kasih. Yuhan, saya akan menjemput San Jin Fei dari rumah sakit. Apakah kamu mau ikut? Aku datang hari ini untuk meminta maaf padamu. Qingyi, apa yang kulakukan sebelumnya salah. Masalah hati kamu tahu. Tidak bisa dipaksakan. Aku seharusnya tidak menekanmu untuk menolak San Jin Fei karena saya juga ingin berterima kasih padamu. Zuan bilang bahwa hari itu kamu melindunginya
dari tangan perampok. Aku malu menghadapinya. Jika bukan karena aku akan pergi ke luar negeri. Mungkin perubahan lingkungan akan lebih baik bagiku. Kalau begitu saya harus membawa Zuan untuk menemuimu. Dia bilang, dia masih berutang pelukan pada ibu baptisnya. Nah, apakah lukanya masih sakit sekarang? Tidak, sudah tidak sakit lagi Mama. Qingyi, mengapa kamu begitu lama datang? Saya hampir mengira kamu tidak akan datang. Qingyi, lihat dia. Dia belum melihatmu. Dia terlihat seperti kehilangan jiwanya. Putraku, kamu tahu, sangat manja. Kamu benar-benar perlu memikirkannya baik-baik. Benarkah? Kalau begitu saya benar-benar harus memikirkannya baik-baik. Sejak kapan hubungan kalian menjadi begitu baik? Itu rahasia. Itu rahasia. Kamu tiba-tiba mengajakku keluar hari ini. Ada apa? Bersabarlah, kamu akan segera tahu. Halo Tuan, hari ini adalah White Day. Belikan bunga untuk pacarmu. Apakah kamu mau satu? Tidak, siapa tanya orang mau bunga saat diberi? Saya tidak mau. Kami tidak membutuhkannya. Maaf mengganggu Anda. Tunggu saya. Shen Jianfei, kamu bahkan tidak mau membelikanku satu bunga pun. Pelit sekali. Qingyi, saya harus ke kamar kecil. Tunggu saya di sini. Tunggu saya. Apakah kamu siap? Ingat, ketika saya berjalan kembali dengan bunga-bunga nanti, nyalakan kembang apinya, oke? Ya, Direktur Shen. Apakah kembang api itu dinyalakan olehmu? Qingyi, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Saya tidak mengatakannya sebelumnya, jadi tidak perlu mengatakannya sekarang kan? Saya tidak menyangka Tuan Muda Su yang terhormat akan menggunakan kembang api orang lain untuk pengakuan. Apa hubungannya itu denganmu? Tentu saja itu ada hubungannya dengan saya, karena kembang api yang kamu gunakan adalah yang saya siapkan untuk pengakuan saya. Qingyi, maukah kamu menjadi pacarku? Qingyi, kamu menerima bunga-bunga itu. Kamu menonton kembang api. Dan karena kamu tidak menyangkalnya, aku akan menganggap itu sebagai ya. Dalam situasi ini, kau pikir kamu sudah pergi dengan bijaksana. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu diri. Kamu, Jianfei, jangan banyak bicara. Zhu Bochuan, saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Qingyi, aku tidak bodoh. Aku tahu sikapmu terhadapku. Bahkan jika kamu menolakku, aku ingin memberitahumu. Aku menyukaimu. Jika kamu memiliki kesulitan di masa depan dan membutuhkan bantuanku, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Dengan aku di sisimu, kesulitan apa yang mungkin ada? Mengapa saya tidak menyadari sebelumnya bahwa selain bermulut tajam, kamu juga bisa mengatakan hal-hal kekanak-kanakan seperti itu? Jika kamu tidak mau mendengarkan, kamu bisa menyuruhku diam. Ada apa? Menurutku, aku masih lebih menyukai anak itu Jia Hang. Mama belum mengenal Jin Fei dengan baik. Jika Mama begitu tidak ramah pada kami akan pergi sekarang juga. Qingyi, jarang sekali kamu kembali. Jadi habiskan saja waktu berkualitas bersama Bibi. Biar ku tunjukkan apa yang bisa kulakukan. Makan malam sudah siap. Bibi, silakan coba dan lihat apakah ini sesuai dengan seleramu. Sekarang aku di rumah setiap hari, dan menganggur cukup menjengkelkan. Aku ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Jia Hang awalnya mencarikan aku pekerjaan di toko kue. Sayangnya Qingyi kemudian menjadi tidak patuh, bersikeras menceraikan Jia Hang. Saya juga kehilangan muka dan tidak bisa tinggal. Jadi saya tidak punya pilihan selain mengundurkan diri. Jika aku tahu lebih awal bahwa kamu memiliki keterampilan ini, aku pasti sudah mengamankan ruko di lantai bawah untukmu. Semuanya sudah direnovasi. Tinggal menunggumu buka usaha. Toko di lantai bawah. Itu pasti cukup mahal kan? Selama kamu menyukainya, aku hanya berharap kamu bisa tenang. Aku punya kemampuan untuk menjagamu.
King Yi dan Zuan Zuan, aku juga berharap kamu bisa mendukung pilihan King Yi. Qing Yiku, benar-benar tidak salah memilih orang. Benar. Mari makan. Ayo coba hidangan yang kubuat ini. Ini, aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu harus membawa anak itu dan pergi dulu. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini sendirian. Aku hanya ingin datang dan melihat anak itu. Aku sudah menceraikan Taoyan sebagai ayah kandung anak itu. Jika kamu benar-benar mencintai Zuan Zuan, kamu harus memenuhi tanggung jawabmu sebagai seorang ayah. Pergi. Zuan Zuan. Zuan Zuan. Zuan Zuan lihat ayah. Zuan Zuan. Zuan Zuan. Zuan Zuan. Cukup, ketika kamu memilih untuk meninggalkan dia dan anak itu, kamu seharusnya menyadari, dia tidak pernah ingin melihatmu lagi seumur hidup ini. Aku ingin Zuan Zuan. Zuan Zuan. Zuan Zuan. Zuan Zuan. Apa ini? Mami cepatlah pilih satu. Boneka beruang itu mungkin ingin bermain permainan denganmu. Tebak tangan mana yang memegang sesuatu. Yang ini. Song King Yi, maukah kamu menikahiku? Saya mau. Bagus.